dan tabiatnya rendah, tidak punya harga diri. Kalau orang yang memiliki harga diri tidak mau, ngapain gitu, ya berkawan berkawan aja, berteman ya berteman aja. Tapi kalau sampai mengabdikan diri atau memperbudak diri, merendahkan, ya ogah lah. Siapa kamu, wong sama-sama manusia, kan gitu. Makanya kita lihat aja narasi-narasi yang mereka bangun selama ini, itu narasi yang blunder semua. Menuduh orang nggak ilmiah, menuduh orang Wahabi, menuduh Syiah, menuduh PKI. Apa itu? Harusnya kan dibantah dengan ilmiah, bukan dengan caci maki, menghina, menggiring opini, memframing, kan bukan dengan itu. Semakin orang itu memframing orang lain, menghina orang lain, itu semakin jelas bahwasanya orang tersebut tidak memiliki wawasan pengetahuan di bidang literasi, ilmu sejarah, dan ilmu nasab. Bahkan ilmu-ilmu yang lain pun masih mentah kayaknya. Lagi mana tidak? Wong saya itu mengunggah, ya, saya itu mengunggah di VT TikTok, YouTube, dan di Facebook itu. Masalah buku saya itu, ini buku yang akan saya terbitkan. Jawabannya apa coba? Dia komen mereka di situ. Boleh beli nggak buat bungkus kacang? Boleh beli nggak buat bungkus cabai kering? Boleh beli nggak buat bungkus ikan asin? Nah, secara logika teman-teman ya, di dalam buku itu kan pasti ada firman Allah, hadis Nabi, ada makolahnya para ulama di situ, ya kan? Nah, kalaupun memang tidak suka dengan buku tersebut, ya kan? Yang tidak disukai itu kan tulisan sayanya, jangan yang ada di dalam buku itu semuanya. Nah, ininya nggak dipakai itu. Kita saja ya, itu membeli kitab-kitab Wahabi, membeli kitab-kitab Syiah. Tujuannya apa? Ya untuk mengetahui fikroh dan harokah mereka seperti apa dari kitab-kitab itu. Untuk kita bisa mengkanter orang Wahabi dan orang Salafi, Syiah. Nah kalau mereka tidak mau membaca buku kita, nggak mau membaca tulisannya Kiai Imad, lalu bagaimana mereka bisa mengkanter itu? Kan begitu. Ya iya, harus itu. Lalu ketika kita beli bukunya Balawi seperti misalkan Syarhul Ainiyah, lalu kita sobek-sobek, kita buat bungkus kacang gitu. Enggak. Nah iya, karena itu kekayaan ilmiah yang membuktikan bahwasanya fikroh harokah mereka seperti ini yang tertuang dalam kitabnya. Kan begitu, itu bukti gitu loh. Nah iya, nah iya. Orang kayak orang kayak gitu kok mau membantah kita. Apa yang mau dibantah kalau Anda belum pernah membaca?
Ada lagi yang komen, nggak bakal laku. Iya, nggak bakal laku di kalangan kamu. Di kalangan kami ya insya Allah banyak yang beli, kan begitu. Ya kan, ini yang tuduhan mereka, Mbahmu, tuduhan mereka, Mbahmu. Kan lucu itu. Wong ketidakabsahan nasab apa keabsahan nasab Ba'alawi karyanya mereka aja saya beli, saya pelajari. Kan gitu. Namanya orang mau berdiskusi ilmiah itu ya harus membeli buku-buku yang ditulis oleh mereka. Apa tujuannya? Kita pelajari untuk kita mengkanter apa yang ada dalam pikiran mereka dan pergerakan mereka yang mereka tuangkan dalam buku-bukunya. Begitu. Enak ini. Nangka, bubur nangka. Iya, enak bubur nangka. Enak ya. Nangka. Bukan main. Satu piring mah kurang itu. Apalagi kalau yang bikin si Neng. Aduh. Puyang. Si Neng yang mana ini? Ya nanti kan yang di sono kan diajari. Ini loh Neng, caranya bikin bubur Madura. Pasti tambah enak kalau dia yang bikin. Karena tangannya kan wangi. Mumpung nggak ada Ki Haji nih, kalau ada Si Ki Neng Haji ini berarti dari marah-marahin Sunda mulu. nih. Ya itu nanti dilihat aja endingnya. Dirahasiakan dulu. Neng itu bukan hanya panggilan orang Madura pun dipanggil Neng kalau yang perempuan. Oh, Madura juga Neng. Oh, iya, tanya Mas Imam. Assalamualaikum. Sunda itu bukan Neng, Sunda itu. Harusnya kan Sunda itu kan teteh harusnya. Neng itu Jawa Madura itu. kalau Madura itu Ning itu baru-baru ini. Nggak pula ada gus-gus atau lora atau kiai-kiai guru ngaji itu nikah sama Ning Jawa itu dibawa ke Madura. Terus atau orang-orang Jawa itu menikahi nyai-nyai Madura itu. Jadi anak-anak itu dari putri-putri itu dipanggil Neng gitu. Kalau awal-awal enggak, bukan Neng tapi Nyai gitu. Bukan Nyai, Nyai. Mau Nyai Mbah. Nyai. Mau Nyai. Nyai Nyi, Mbah Bine. Wayaku Nyi, Mas Imam. Nyi Soleha. Pas mau diakuisisi sama Ratu Bagus saja. Neng itu Sunda katanya. Sejak kapan? Neng itu bahasa Jawa. Sunda itu teteh. Kalau di Sunda di sini, Gus, kalau perempuan itu kalau ini tuh Neng, kalau Sunda, kalau Jawanya di sini kan ada juga Jawa Banten ya itu Nong. Nah, Neng itu jadi yang belum punya suami, Neng itu. Kalau Enang di berarti mana? itu adopsi berarti itu. Itu mengadopsi bahasa Jawa itu. Berarti adopsi bahasa Jawa itu. Iya, Nong kalau Jawa di sini. Kalau Enang di mana? Ratu Bagus. Biar jadi Gak ada di Nang sini Ning Nong. Nang itu. Nang
Nang nang ning nong ya. Kalau di sana itu nggak ada, yang ada itu bin Maun. Itu Kalau itu, kayak kalau di sini mah bukan bin Maun, bin Maung, bin Macan. iya bin Maung. Gus, Bin Maung kenapa ini. sih kenapa sih Kenapa? saya sering ragu Gus naik ke komal-komal mereka Gus? Lebih baik begitulah Mas Imam. Karena beda jauh lah dengan kita, pola pikirnya, pola bahasanya. Saya aja bukan ragu, saya males. Karena apa ya, tidak mencerminkan sebagai umat Rasulullah, juga berbahasa juga Gimana? mereka kurang, etikanya Gimana kurang. nggak males orang mereka caranya berdiskusi kayak gitu. Udah tahu temennya itu salah, udah tahu temennya berbohong. Nah, kok bisa-bisanya dia cuman diem aja. Ada. Ah, Kan ada sekarang ini dulu Mas Habib-Habib. Imam. Anak kecil itu nanti saya kena report nanti itu kalau ada suara kecil nangis tuh. Jangan sampai ada suara anak kecil nangis nanti kena report saya. Oh ya, 18 ke atas ya. Iya, kena report nanti saya. Nggak boleh ada suara kecil. Ayo Mas Syaroni naik sini. Saya masih raker katanya. Orang suruh buka live, saya masih raker, dasar lu. Haji ini ngerak ini. Waalaikumsalam Bang Terda. Ya, Bang Haji. Iya, dia WA sendiri gak live ya. Ini saya baru buka yuk naik, saya masih raker katanya. Dasar lu. Rapat kerja berarti kerja di mana itu? Beliaunya itu. Raker, bukan kerja. Raker itu rapat kerja organisasi. Oh, di organisasi. Hmm. Sibuk Gus Aji karaoke enggak? Lagi raker tadi. Video call sama saya sebelum saya live ini. Dia lagi raker sama Pak Gustian Banjar. Ya alhamdulillah dia datang ke raker, ada pesanan nambah 10 jadi 20 buku. Ya Allah, ya Rasulullah. Oh iya Gus, itu ada temen tuh yang punya akun nasionalis. Dia punya grup ya, tapi baru pesan satu. Kata saya suruh DM aja ke Gus Hasan. Apa udah DM belum? Nah, belum, belum. Cuma tadi dari Dia kan Sumatera grupnya. Barat itu. Dari Sumatera Barat tadi itu dia mau beli buku, kemudian sekaligus mau ini apa namanya nyumbang ke pembebasan lahan dan pembangunan pesantren 500.000. Iya, iya. Oh iya monggo.
Menon araya dwi pangga tak nyareng mo labeng menyan benon kemandanu. Arya Dwi Bangga tak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini repot nih cinta segitiga ini. Kalau saya nggak bisa begitu, ribet. Satu ya satu gitu. Hidup ini kan yang dicari ketenangan. Kalau yang ribet-ribet itu jauhi aja teman-teman. Kenapa? Karena nggak layak kita itu ribet. Selain untuk ibadah itu nggak layak. Makanya sulit saya itu untuk klik sama orang itu sulit saya. Apalagi perempuan. Kadang-kadang itu awalnya seneng gitu kan. Ntar lama-lama tuh ngelihat-ngelihatnya dirasa-rasain ilfil. Itu saya. Orang gunung mana ya orang gunung Mas Imam? Orang gunung. Lucu orang gunung ini. Enggak Gus, anu Gus. Cantik orangnya anu Gus. Alah saya bilang gitu. Cantiknya sampean tuh kayak apa? Ini Gus, anu Gus. Kasih tahu. Nggak ada, saya bilang gitu. Udah, nikahin kamu aja. Gitu. Orang gunung, terus apa lagi itu ya? Bang Sultan, Bang Sunyoto. Orang-orang ini kacau-kacau. Kalau bahasanya Ki Haji begini katanya. Masa kita mau dijadikan penampungan anak yatim piatu katanya. Kurang ajar Ki Haji itu. Mana orangnya ini Ki Haji? Ayo naik Bang Saroni. Jangan nonton di bawah aja. Tidak ada kabar baru ya Mas Imam? Kok kayaknya diam-diam aja ini Mas Imam? Udah ada. Udah aman semua. Udah ada Gus. Adanya sekarang ada pertanyaan, itu berapa biayanya mutasi Habib Habib itu yang bermutasi ke Sayyid itu berapa biayanya? Itu pertanyaannya. Mana ada Orang bisa serius mutasi. kirain kendaraan. Iya kurang ajar. Saya serius kirain lagi masalah kendaraan. Si Mama sih Mam. Ada aja si Mam.
Nah, Topik aja jadi ustadz sekarang di labnya itu. Ustadz Topik Assegaf. wih, turun bergaya ya, derajat. Iya itu di bergaya ya. labnya itu. Tapi saya mau masuknya juga males. Enggak, Lewat logikanya aja. kan gini ya. Logikanya kan gini ya. Kalau memang itu mereka itu dari dulu Habib, ya Habib aja udah nggak usah dirubah-rubah kan gitu kan. Ya kan? Iya. Biarlah pertahankan Habibnya, Kalau walaupun kalau sekarang Habib sudah hina dina ndak apa-apa, pertahankan. Kalau kalau bukan beralih begini Mas ke Imam. Sayyid itu tambah Begini hina lagi. logikanya Mas Imam. Logikanya begini. Kan mereka bilang, ya kan? Habib semakin dicintai, Habib semakin banyak pengikutnya. Imat gak pengaruh. Lah kalau gak pengaruh ngapain kau jadi sayyid sekarang, jadi ustadz segala? Udah Habib aja nggak usah dirubah-rubah gitu loh. Kan gitu. Berarti kan ngaruh kalau gitu. Kamu sendiri aja merubah kok gitu. Itu ketua Ra itu kan. Iya, Rodol Atfal Ustadz taman bener pakai kanak-kanak. Ustadz. Gus, belum belum pernah bahas Sayyid Sawab itu, Gus. Hah? Belum pernah di room ini belum pernah bahas Sayyid Sawab. Sayyid Sayyid siapa Sawaf itu itu siapa? yang dari Suriah? Siapa Sayyid Sawaf itu? Itu yang diundang oleh Habib Topik itu, Gus. Yang Nggak menerjemahi tahu. itu Habib Topik itu Nggak tahu kita bahwa mah. nasab Ba'alawi itu mutawatir. Iya, mutawatir di siapa? Mutawatirnya itu di siapa kan gitu. Mutawatirnya itu di siapa? Ngerti nggak mereka itu mutawatir itu Mutawatirnya apa? mulai alias sakron sampai sekarang, Gus, yang mutawatir. Dari sebelumnya itu enggak tahu apa namanya. Bukan, yang disebut mutawatir itu. Ya, yang disebut nasab yang mutawatir itu adalah alladzi mana ya? Nih, yang disebut dengan mutawatir itu Mas Imam ya. Nih, ma istafadat sihhatuhu fi muhitihi wa inda man ya'ulu alaihim min ulama'in nasabil mawthuqi bihim bil ittifaqi wattasalat syajaratuhu fi kutubin wa jara'idin nasabina duna inqita'in au ittirabin ada ila luzumit tahqiq. Itu definisi nasab yang mutawatir gitu loh. Mutawatir kok nggak ada tulisannya itu gimana? Mutawatir kok ada keterputusan sanad periwayatan? Ya itu bukan mutawatir namanya itu. Suruh ngaji boleh sama kusti aja. Iya. Siapun tahu lu. Mak kalau dari luar Orang negeri, Suriah, mon orang-orang kelero. Suriah itu, Gus. Jangan main-main, Gus. Itu sudah susah-susah ngundang, Gus, dari jauh, dari negara Suriah, Ya Gus. walaupun dari planet Mars sekalipun, kalau nggak sesuai dengan definisi ya kelero, gitu. Jadi dari Suriah, mak dari planet Mars, mon kelero ya kelero, gitu loh. Mutawatir itu apa? Itu mastafadat sihhatuhu fi muhitihi wa inda man ya'ulu alaihim min ulama'in nasabil mawthuqi bihim bil ittifaqi. Tuh. Wattasalat syajaratuhu fi kutubin wa jara'idin nasabina duna inqita'in au ittirabin ada ila luzumit tahqiq. Itu definisi daripada mutawatir. Mohon diterjemahkan ke bahasa Sunda, Gus. Nah, saya tidak bisa bahasa Sunda saya. Gitu. Aduh, coba ini siapa namanya? Kopi cap singai suruh naik. On cam coba. Pengen tahu saya. Kayak gimana bercahayanya itu? Pengen tahu saya. Ini kalau asumsi saya, Gus.
Itu yang ngundang itu, yang sampai bilang mutawatir itu bikin lucu, tambah lucu juga. Yang awalnya sudah dibikin lucu-lucuan, sekarang ditambah lucu lagi gara-gara kalimat mutawatir. Nah iya makanya itu justru membuktikan bahwasanya ya tidak setiap orang yang datang dari luar negeri berdakwah di sini itu lebih paham daripada ulama-ulama kita di Nusantara. Itu camkan itu. Tawatir, bentaya. Jadi siapapun itu kalau tidak sesuai dengan definisi daripada nasab soheh mutawatir, ya itu keliru siapapun itu. Itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab ya teman-teman. Silakan dibaca yang disebut mutawatir itu apa kan begitu. Nih, kalau di Wikipedia ya, al-mutawatiru fil ansabi huwa thubutun nasabi washtiharuhu bainan nasi abaral ajyali naqlan an jami'i apa ini? An jami'i ghafirin yastahilu fil 'adati tawatu'uhum 'alal kadhibi. Tuh, artinya yang disebut dengan nasab mutawatir itu adalah tetapnya sebuah nasab dan ketenarannya di antara bilangan banyak manusia, ya kan? Abaral ajyali, sepanjang generasinya. Dari mulai kakeknya terdahulu sampai sekarang itu semuanya tercatat, teman-teman. Enggak naklan an jami'i ghafirin yastahilu fil 'adati tawatu'uhum 'alal kadhibi itu. Gitu loh. Gitu. Kan begitu, ya kan? Sudah. Itu namanya nasab mutawatir gitu loh teman-teman. Kalau nggak sesuai dengan itu, ya berarti bukan gitu loh. Kan begitu. Berarti itu yang diundang itu pembohong. Ya kalau nggak mau dikatakan pembohong, ya kan? Orang nggak bisa ngomong tapi ngomong gitu loh. Gitu. Harusnya kan orang itu kalau diundang orang dipersiapkan dulu materinya, jangan asal bicara. Bahkan di sini itu ada pertanyaan ya. Kaifa na'lamul ilma bitawaturi ma'al jahli bi aqalli adadi. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui dengan kemutawatiran itu? Sementara kita tidak tahu karena apa? Karena sedikitnya orang-orang yang mencatatkan silsilah nasab mereka. Ya tidak mutawatir itu namanya.
Mutawatir dari mana? Ya, kalau sudah merujuk kepada keterangan ulama nasab, yang disebut mutawatir itu apa? Ini loh yang paling penting itu. Wattasolat syajaratuhu fi kutubin wa jara'idin nasabina duna inqita'in au ittirabin ada ila luzumit tahqiqin. Artinya pohon silsilah nasabnya itu bersambung fi kutubin, di dalam kitab-kitab, wa jara'idin nasabina, dan dokumen-dokumen para ulama nasab, duna inqita'in, dengan tanpa adanya keterputusan sanad periwayatan, au ittirabin, dan kerancuan, ada ila luzumit tahqiq, yang menyebabkan keharusan untuk meneliti ulang. Itu selesai sudah, itu definisi itu. Seperti halnya hadis mutawatir, semua perawi meriwayatkan hadis itu, makanya disebut mutawatir. Itu loh. Kalau dalam nasab, semua ulama nasab meriwayatkan itu dalam kitab-kitab. Makola yang malanto beri setebel suruh ban seraja ban Vespa dari luar negeri, tak percuma mau keleo. Karena apa? Karena kita itu memiliki prinsip sebagai seorang santri akademisi. Nahnu abna'ud dalil ainama ma lana milu. Kita semua ini adalah putra-putri pengikut dalil. Kemana dalil itu menuntun kita, kita akan ikuti. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hasan Waalaikumsalam sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat. Gus Hasan kenal ini nggak akunnya Madu Rukyah? Kenapa dengan Maduruk ya? Itu baru-baru ini dia mengklaim semua itu kayak dia banyak bukti kitabnya, mungkin kitab-kitab dari Habib ya, cuman gambarnya gambar Kiai Hasyim Asy'ari semua. Di situ ada penulisnya, karangannya cucu-cucunya katanya. Jadi kalau misalnya yang emang yang dari Mukimat atau Protesis yang punya ahli-ahli kitab, disuruh naik ke room dia gitu loh, adu bukti katanya. Saya baru nonton barusan lagi debat sama Ki Samsu ya. Samsu, akunnya Kenapa dia Samsu nggak? itu yang biasa. Ya dia nunjukin ini kitab-kitab yang ulama-ulama yang mensohekan nasab alwi gitu loh. Kitabnya banyak dia. Cuman ya baru-baru semua. Nah, kayak salah satunya tuh yang di Kitab Itu tuh. ini nopo? ya banyak Kitab pokoknya kitab gambar-gambar ada gambar-gambar nah ini Risalah banyak sih. Risalah Muta'alim Mbah Hasyim Asy'ari. Banyak, bukan itu aja, banyak dia tunjukin itu. Kitab Ya dia enggak, banyak, tapi maksudnya gambarnya begini Kiai Langit. Hasyim Asy'ari Salah semua. satunya itu loh Salah Langit. satunya ini. Ya. Dan dia Pelan-pelan, bilang jangan terburu-buru. Salah ya satunya dia benar nggak bilang kitab itu gitu loh. ulama yang udah mati walaupun yang hidup dia bilangin semua yang udah yang mensohekan nasab alwi gitu. Nah, bagi Mukimat yang nggak percaya tunjukkan datanya katanya gitu, naik ke room saya katanya, bawa kitabnya gitu. Nah, saya bingung, saya nggak ngerti tentang kitab itu, saya percayakan ke Gus Hasan aja. Sampean lihat itu videonya di YouTube ya. Dia ketika berdiskusi berdua dengan saya, itu bagaimana posisi dia itu? Apakah kayak orang berdiskusi atau kayak orang ngaji sama saya? Oh, Sampai pernah lihat ya YouTube. satu room sama Gus Hasan ya dia ya.
Saya nggak tahu masalahnya. Makanya sampean lihat dulu di YouTube itu. Gitu loh. Oh gini Hmm, nih Kang Langit jenengan berarti ini ya baru naik komal. enggak, saya sering di komalnya apa Gus Hasan sering. Orang Itu keliling cari tuh. Gus Hasan PS Madurukiah itu muncul. Iya. Itu memang gaya-gaya seperti itu Maduro ya. Orang-orang ditantangin semua. Nanti giliran dijabanin kita dibuat mainan. Itu lagi debat sama Samsu, akun Samsu yang biasa di roomnya Ahmadi. Tuh. Sebetulnya ketika dibukakan kitab Orang Adabul dia Alim itu Muta'alim dia selesai. itu tujuannya apa coba? Tujuannya dia itu mencari gift dari para Ba'alawi, itu aja tujuannya. Kalau memang dia betul mengatakan seperti itu, siapapun yang punya data silahkan datang ke room saya. Nggak perlu ngomong seperti itu dia datang ke sini aja. Kayak dulu-dulu ya Meteor ya. Pantai Ya, habis di sini. Sampai Pak. nggak Saya bisa udah ngeluarin diblokir kitab. Pak sama dia. Saya tidak bisa mengakses dulu. Karena ketika dia live, pasti saya akan naik. Iya. Dia Ketika muridnya Nyonya Habib Meteor. kayaknya ya. kenapa? Kayak Nyonya muridnya gitu ya. Habib kayaknya dia. Ya, Bisa jadi muridnya Habib ya. bisa jadi. Cuman kan saya sekarang udah banyak diblokir oleh orang-orang sebelah itu dari Maduro ya Mas Tuan diblokir semua sehingga ketika mereka live saya tidak bisa mengakses itu tuh. Masuk tidak bisa. Kalau mereka masih live saya naik gitu. Mau bahas apapun ayo begitu. Lagi live dia sekarang itu. Ya itu nantangin Mukiman ya. Karena dalilnya mereka ketika itu dalilnya kan apa yang akan dibeja mereka ya Ukutul Lujen, Isadur Rafiq, Iya. bawa Ibnu Hajar itu aja dalil mereka itu loh. Ya tidak nyambung. Assalamualaikum Kita di sini- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas di situ adalah sosok orang yang hidup di abad yang abad keempat. Terus referensinya bahwa abad ke-11 atau abad 10 tidak akan nyambung. Sama halnya kemarin Gus Hasan, ada yang naik ke room saya, bahas nasab yang dibuat pedoman ijma dan kias. Ya diketawain Pak. Seperti halnya si ini yang saya tampilkan Ajir Ubaidillah ini kan. Ajir Ubaidillah siap masuk podcastnya Haji Roma Irama. Terus ada di bawahnya bila berkenan diundang, bila diundang katanya kan. Untuk membela untuk bahas nasabnya Ba'alawi. Ini ya. Nah itu bila diundang berkaitan nasab Ba'alawi. Kalau Ajir Ubaidillah memang niat dia untuk membahas nasab Ba'alawi atau membela nasabnya Ba'alawi. Di komal TikTok ini 26 jam tidak berhenti teman-teman itu. Silahkan masuki roomnya satu persatu. Kalau memang niat Takut kan gitu. Meteor. Takut dirujak di sini sama anak-anak. Kalau bicara nasab di TikTok ngerujak sama orang-orang di sini. Ya, kalau mau secara retorika masuklah ke Ahmadi. Kalau mau masuk ke hurupat masuk ke Kianjas. Kalau mau dalil-dalil yang ini yang detail masuklah ke sini. Gitu aja. Iya, itu loh. Kok Kita ini sudah hampir 5 podcast. tahun itu ya, itu menghatamkan kitab-kitab nasab. Dari mulai Rosail, Al-Kafi, Muqaddimat, Al-Madkhul, Usul, ya kan? Semuanya itu sudah kita hatamkan satu persatu sampai ya seakan-akan kita itu hampir itu
hafal gitu loh, halaman berapa, kalimatnya seperti apa, itu saking seringnya kita. Terus Aduh, orang baru model Maduru ya sama siapa? Siapa setuju? Mas Tuan. Mas Tuan. Aduh, Mas Tuan, aduh, hancur kalau Mas Tuan. Mas Tuan Yang masuk ke sini Mas Tuan itu berapa kali babak ya, belur. Meteor ya. Mas Tuan itu sekarang sudah tidak mau ke room saya lagi nih, kenapa? Kena batunya dia. Kena batunya apa coba? Sumur Barhut. Sumur Barfoot kemarin ketemu saya di room siapa? Roomnya Ahmadi, itu roomnya Ahmadi. Ketemu di roomnya Ahmadi kan. Saya langsung narasi Barhut. Apa komentarnya? Tuan, kok Meteor tetap itu aja Barhut terus katanya. Itu kan ceritanya gini ya. Dia itu mengatakan, Gus, ini ada hadis itu yang menunjukkan kemuliaan Yaman, Gus. Mana hadisnya katanya. Nah, ditunjukkanlah sama dia, ya kan? Bulan Yang puasa pertama itu. iya, al imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun. Oke, ayo kita kaji ya, pelan-pelan ya. Dikaji sama teman-teman di sini itu. Ternyata apa? Itu tidak merujuk kepada Hadramut gitu loh. Al imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun, itu adalah pujian Nabi kepada sahabatnya yang dari Yaman, ya kan? Nah, jadi ada sahabat Nabi ketika Nabi sebelum hijrah itu, ya, sebelum hijrah itu dia datang ke Mekah di musim haji, kemudian menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarga besarnya dari Yaman itu, gitu loh. Nah, kemudian di hadapan para sahabat, Nabi itu berkata, Atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, gitu loh. Hum arokku afidatan wa alyanu quluban. Itu pujian Nabi, gitu loh. Nah, kemudian al imanu yamanun, ya kan? Wal hikmatu yamaniyatun. Itu kan pujian kepada orang itu, sahabat Nabi itu, gitu loh. Nah, namanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itu dari Yaman. Yaman mana Abu Musa al-Ash'ari? Son'a, bukan Hadramut. Berarti hadis itu tidak ada kaitannya dengan Hadramut, kan begitu ya. Lalu kemudian, oke, ini ada lagi nih hadisnya nih. Oke, apa? Nabi ini mendoakan Yaman katanya. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Oke, ayo kita kaji lagi. Itu. Nah, begitu dikaji. Nah, hadis itu berkaitan dengan rute perdagangan. Ya, suku Quraisy seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif gitu. Nah, sekarang perdagangannya kemana? Ke Son'a, bukan ke Hadramut. Lagi-lagi nggak ada kaitannya sama Hadramut itu, gitu. Terus saya bilang, nih tak kasih bocoran sampean, Mas Tuan, hadis yang langsung berkaitan dengan Hadramut. Apa-apa katanya? Sumur Barhut. Itu. Khairu ma'in ala wajhil ardi, sebaik-baik air di muka bumi ini ma'u zamzam, adalah air zamzam. Wa syarru ma'in ala wajhil ardi, ya kan, ma'un biwadin bikubbati bihadramut. Itu yang langsung hadis itu berhubungan dengan Hadramut. Langsung tidak mau naik lagi ke sini, dia hilang habis sekarang. Aduh, kacau. Wong di zaman Nabi Hadramut gak ada orang kok. Ya Allah, kasihan Langsung, banget. langsung, Mas Tuan langsung pegang kepala itu pusing itu lihat hadis langsung ke Iya, tujuh kasihan hadramaut. banget. kena sumur Barhut langsung KO dia.
ketemu saya langsung ini aja, kalau saya ketemu Mas Tuan langsung kasih kaidah saja. Kaidahnya Iya, itu bukan mengenai Ba'alawi, Gus. Loh, saya enggak bicara Ba'alawi, enggak. Saya bicara hadis yang berbicara Hadramut. Kan gitu. Nah, walaupun hadis tadi itu ya bukan masalah Ba'alawi tadi itu. Tapi bukan Hadramut itu, gitu. Kan gitu. ketemu saya tak kasih kaidahnya isim ghairu munsharif, isim alam mabni itu langsung terp itu. Isim alam mabni langsung terp itu. Lawong hadis itu al imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun, itu adalah pujian Nabi kepada keluarga Bani Asyar yang dipimpin oleh Syekh Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman, datang ke Mekah sebelum Nabi hijrah, gitu loh. Makanya dipuji dengan hadis itu. Lah kok diarahkan ke Ba'lawi, ini gimana ceritanya orang-orang ini? Aduh, ya Allah. Makanya bener ya, katanya apa? Katanya Sohibu kitab Rosail itu ya. Wa innama tantali fi'aluhum ala man khaffa aqluhu wa sakhana lubbuhu. Orang yang terpedaya oleh mereka itu hanya dari kalangan orang-orang yang akalnya lemah, wa sakhana lubbuhu, dan apa namanya, tidak punya pendirian. Ya mun can ilham rata-rata ring bugeng gitu. Aduh, lesok. Sama tunggale hadis ini niki nggih. Hadis ini Gus nggih. Hadis ini Gus. Ya ini ya yang saya pajang itu loh. Ini kan pujian. Apa itu? Ini. Lah ya itu yang saya bicarakan barusan. Tidak ada dengan Yaman tentang Ba'alawi. Tidak ada tentang Ba'alawi niku. Nggak ada orang hadis itu berkaitan dengan Syekh Abu Musa al-Ash'ari kok itu. Nabi itu memuji kepada Syekh Abu Musa al-Ash'ari dari Bani Asyar di Yaman. Yaman mana? Yaman Son'a. Begitu. Ya karena begini Gus, itu kan dari awal-awal ya, itu sedikit-sedikit jongos Yaman. Iya. Jadi dia ada kesempatan ini ada kalimat Yaman. Nah, itu dijadikan apa perlawanan. Dan sebagian ulama, ya Mas Imam ya, sebagian ulama musyarrih hadis itu menjelaskan yang dimaksud al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun itu adalah keluarga Nabi. Kenapa? Karena keluarga Nabi itu tempat tinggalnya ada di sebelah kanan Masjid Nabawi. Gitu. Itu ada itu. Coba lihat syarahnya hadis itu. Ya kalau baca teksnya saja asal ada kalimat Yamannya pas diarahkan ke Ba'alawi gitu. Raudatul Atfal itu namanya. Taman kanak-kanak. Aduh. Ayo gimana Kiai 300 kata mutiara. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Masa lagi? Alwarhum. Ada apa? Menyampaikan Gus. Biar saya kalau lama dan naik Kok gas ya. lo? Celang Anu polos. kemarinnya lagi ada Celang kesibukan. bah bedemeran dinang. Pahri. Iya. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Enggak, minta berdekat diri. Gitu. Pas nyare bating dengan nang jumpume. Jadi saya buat apa namanya itu banner itu. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba.
Betul. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai kita datang teman-teman. Saya minta Mukarram wal ini muhtaram. kepada Kiai Raden. Kiai Raden, Kiai Raden. Al-Fadil. Al-Bahrul Fahamah. Yang saya tidak bisa membayangkan andaikan Gus Hasan sama Raden Haji ini bertengkar, itu nadanya seperti apa ya? Kalau mereka berdua ini bertengkar, kira-kira seperti apa nadanya? Nadanya ya biasa. Nadanya Besarkan, ya Gus. biasa. Mumpung lagi roasting ini. Saya bisa ngerosting ini sekarang ini saya. Nah, Tadi ngerosting Ajir Ubaidillah. Saya bisa ngerosting ini. oh ini tak. Dia campur mukibin mukimat campur. Mukimat tore berjemaah sholat. Dia masih imam. Itulah. Memang kebiasaan mereka begitu loh. Selalu menempel-nempel kepada orang-orang atau kiai-kiai, ibu-nyai, pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara ini. Baru kemarin saya nemukan di Facebook. Kalam Habib Taufik Asgaf, Bos kalam. bahwasanya Bunyai Lulu ya. Mukarramah di situ Kalam, waliullah perempuan. Nah, ini akan menjadi asumsi publik. Mumpung sekarang kita luruskan. Ketika ada kalam-kalam seperti ini, jangan-jangan nanti ketika ini sudah meninggal keluar kitabnya Kalam Taufik Asgaf. Keluar hurufat-hurufatnya. Jadi kita antisipasi juga dari sekarang ini. Karena sekarang kan sudah keluar kalam Taufik, kalam siapa? Abu Bakar, Gresik, kalam Habib Bafaki Malang itu, Dul Qadir Malang, kalam Habib Hussein Jember, Habib siapa Jember, Muhdor, begitu. Kita antisipasi juga sekarang. Mereka mulai menempel-nempel. Banyak ini pengaruhnya. Bahkan Makanya gimmick-gimmick ini ya, yang saya sematkan ini ya di depan di depan layarnya ini. Sebagai bentuk apa namanya dalam berprinsip. Nah, siapa yang tidak ngerti Bu Nyai Lulu Sidogiri itu loh? Siapa yang tidak ngerti? Siapa yang tidak ngerti? Gitu loh. Kalau urusan wali atau tidak itu wallahu a'lam. Setahu saya di situ beliau pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Begitu. Nah, Kan ada makalah al-wali illal waliyu. Berarti kalau Ustaz Topik Al-wali beliau udah wali dari mati. wali ilal wali. Ya itu ya pokoknya yang itulah. Saya tidak mau berdebat. Bukan berdebat ini diperbaiki kesalahan sampean, bukan mendebat. La ya'riful wali illal wali. Jadi seakan-akan Taufik di sini kan wali ketika dinarasikan seperti ke Mas Imam. Gitu loh. Iya. Itu di roasting ya oleh santri ya ketika membaca Al-Qur'an ayatnya ya. Ahlad ilal ardi dibaca ahlal ardi. Itu apa roastingannya itu pokoknya itu. Kapok itu. Ya, karena membaca ayat itu gimana enggak tahu lah maksudnya itu. Dirubah-rubah redaksinya itu. Nah, iya. Sampai Gus ya, saya melihat di kotak WA saya itu ada menstatus ini itu. Apa narasi di bawahnya? Ya Allah, sekelas Habib Taufik saja kagum kepada Nyai Lulu itu. Wash. Gimana coba? Toplek Kan kira-kira. kentok itu. Enggak mau toplek.
Mulai suruh nyari. Fotonya foto inang. ini yang dipakai. Foto ini. Aduh, Tak ya screenshot sama Allah. saya tak kirimi. Udahlah gitu saya. Tak komen statusnya. Siapa Taufik itu gitu saya. Sok-sokan tahu gitu. Bukan berarti kita tidak apa ya ke Nyai Lulu ya. Bukan saya tidak tahu, bukan. Nempel-nempel gaya-gaya seperti ini. Cetak lebur. Kan ada ini ada kalam kan di atasnya. Kebeki kitab deki. Mataki lemah hari terus mah terus. Nanti dibuatkan kitab itu Kalam Taufik Assegaf. Tuh. Nah, Kita lihat nanti itu.